Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bilal Esandra. Kali ini kita akan membahas siapa sebenarnya Sohibul Maqam Sapuro, yaitu Mbah Sapuro atau Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Alatas. Tapi sebelum kita membahas tentang beliau, untuk kemajuan dan semangat dalam mengangkat kisah wali dan ulama, seperti biasa kami mengharapkan dukungan subscribe, like dan share dari sahabatku semua. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan akan cerita yang akan kami suguhkan. Habib Ahmad bin Abdullah bin Alatas, dilahirkan pada tahun 1255 Hijriah atau 1839 Masehi di kota Hajran, Hadramaut Yaman. Beliau mendapat didikan langsung dari kedua orang tuanya, sang abi Al-Habib Abdullah bin Talib Al-Atas dan sang umi Asis Syarifah Zainab binti Ahmad Al-Kaf dalam bidang agama. Pendidikan utama berupa akhlak dan ketakwaan sebagai pondasi untuk menuju ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ketika usia beliau beranjak remaja, beliau menimba ilmu ke beberapa alim ulama di Hadramaut Yaman. Bahkan kecintaannya akan ilmu pengetahuan membawa langkahnya untuk terus menimba ilmu sampai ke Mekah. Semua ulama dan guru beliau datangi, tak kenal lelah berbagai ilmu fikih beliau dalami hingga tak terasa 12 tahun berlalu. Keimanan serta segudang ilmu yang dimiliki membuat beliau diakui dan disejajarkan dengan ulama-ulama besar di kota Mekah. Atas saran sang guru, As-Said Al-Alama Ahmad bin Zaini Dahlan, untuk memulai terjun ke masyarakat, mengajarkan ilmu dan berdakwah. Mula-mula beliau berdakwah di pinggiran kota Makkah. Beliau tinggal di sana selama 7 tahun. Dalam kurun waktu itu, kegiatan dakwah selalu aktif beliau lakukan di sana. Diperkirakan sekitar tahun 1295 sampai 1300 Hijriah, beliau hijrah ke Indonesia. Menurut cerita beliau langsung menuju ke kota Pekalongan sesuai dengan petunjuk yang didapat dari mimpi setelah sholat istikharah. Kultur budaya Jawa yang kental saat itu di Pekalongan, membuat beliau harus pandai beradaptasi dengan lingkungan sekitar, ibarat pepatah mengambil batu di sungai jangan sampai membuat sungai itu keruh. Namun tak jarang beliau berlaku keras ketika melihat ketidaksesuaian pola kehidupan masyarakat dan kemungkaran. Waktu beliau diisi dengan kegiatan dakwah dan mengajarkan kebaikan. Diceritakan, Habib Ahmad tidak pernah meninggalkan sholat tahajud setiap harinya dan di dalamnya selalu membaca 1 juz Al-Quran dan 1 juz lagi dibaca saat sholat duha. Selama bertahun-tahun beliau tinggal dalam kehidupan yang susah, memakan makanan yang sangat sederhana dan tidak ingin bersenang-senang menikmati kehidupan kecuali sekedar untuk menopang kebutuhan hidup. Suatu ketika beliau menitipkan uang dalam jumlah yang besar kepada seseorang, kemudian uang itu hilang semuanya. Ketika diberitahu beliau hanya tertawa sedikit pun tidak menunjukkan perubahan dan sama sekali tidak terpengaruh dengan kejadian itu. Hatinya yang jernih membuatnya diberikan anugerah dapat memberitakan hal-hal yang gaib. Beliau memiliki karamah-karamah yang besar yang menguatkan usahanya yang mulia untuk meraih keridhaan Allah SWT, namun beliau tidak mau membicarakannya sedikitpun. Ketika telah sempurna waktu yang dibatasi baginya dalam kehidupan dunia dan telah sampai puncak keinginan, beliau pun rindu pada alam malakut yang tertinggi. Beliau menderita demam. Berada dalam sakitnya beliau tenggelam dalam arus lautan makrifatullah. Terkadang beliau mengatakan, salah, salat, salat, dekatkanlah air wuduku, berlangsung selama 20 hari. Hingga pada malam Ahad tanggal 24 Rajab tahun 1347 Hijriah tanggal 6 Januari tahun 1929. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau berpulang dalam usia 92 tahun, dan dimakamkan di Sapuro Pekalongan. Namun peringatan haulnya diselenggarakan setiap tanggal 14 Sya'ban, bersamaan dengan malam Nifsu Sya'ban, yang tiap tahun dihadiri ribuan orang, tidak jarang dari luar negeri. Demikian sekelumit kisah wali Allah yang terkenal akan ketakwaannya dan kesuhudannya dalam menegakkan ajaran Islam di bumi Pekalongan. Semoga kisah singkat ini bisa diambil hikmah dan bisa menjadikan kita lebih beriman kepada Allah. Nasab beliau yang mulia adalah Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib bin Ali bin Hasan bin Ali, Sohib Masad, bin Hasan bin Abdullah bin Al-Qut Husain bin Al-Qut Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas bin
Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sekaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Maulad Dark bin Alwi Al-Gayur bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Alwi Hali, Katsam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Ba'alawi bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Asib bin Ali bin Abi Talib ibn Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.